Para pembelajar yang terkasih, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan topik pembahasan kita. Pada kali ini kita akan mempelajari satu topik yang sangat penting, yaitu gereja menjadi saksi Kristus. Ini adalah salah satu tugas gereja. Kemarin kita sudah membahas pada video sebelumnya, kalian bisa melihat tugas gereja yang menguduskan atau liturgia, tugas gereja yang mewartakan atau kerikma, tugas gereja yang melayani atau diakonia, tugas gereja membangun persekutuan atau koinonia. Dan sekarang kita akan mendalami satu topik, tugas gereja menjadi saksi Kristus atau marteria. Para pembelajar pada video kali ini atau pembelajaran kali ini ada 4 hal yang akan kita capai. Yang pertama, Anda bisa memahami arti tugas gereja menjadi saksi Kristus itu seperti apa. Makna kemartiran di dalam gereja Katolik itu seperti apa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, contoh martir atau saksi-saksi Kristus zaman sekarang. Dan yang keempat, bentuk partisipasi menjadi saksi Kristus sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Para pembelajar, gereja di dalam topik pembahasan kita, kalau tugas gereja yang menjadi saksi Kristus atau marteria, kata gereja di sini artinya adalah umat Allah. Gereja sini maksudnya adalah kita. Kalau kita itu berarti Anda dan saya. Itulah arti gereja. Lalu kalau disebut gereja menjadi saksi Kristus, itu maksudnya apa? Ya Anda dan saya ini yang menjadi saksi Kristus, dan itu yang akan kita dalami atau kita pelajari. Kalau kita berbicara mengenai kata saksi, atau mendengar kata saksi, yang kita pikirkan kan kebanyakan orang lalu memikirkan saksi di pengadilan, dan memang konteks saksi itu muncul sebagian besar pada konteks pengadilan. Kalau kita melihat yang dimaksud saksi itu adalah orang yang mengatakan apa yang dia dengar, orang yang mengatakan apa yang dia lihat, orang mengatakan apa yang dia saksikan, apa yang dia alami. Contoh, ada perampokan di tengah jalan, lalu Anda ada di situ, dan setelah peristiwa itu, ada polisi yang mencari data-data informasi, lalu menanyai Anda, mewawancarai Anda, karena Anda sebagai salah satu orang yang melihat peristiwa itu. Nah, itulah yang namanya saksi, saudara. Jadi, apa yang dialami itulah yang diceritakan, dan itu adalah kebenaran. Ketika Anda menyampaikan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda alami, itu Anda menyampaikan yang namanya kebenaran. Bahwa orang lain itu percaya atau tidak, itu bukan urusan saksi, itu bukan urusan Anda. Yang terpenting adalah Anda itu mengatakan, menceritakan apa yang Anda alami, Anda lihat, Anda dengar. Jadi, saksi itu mengatakan apa yang didengar, apa yang dilihat sebagai sebuah kebenaran. Maka kita bisa memahami kalau orang lalu takut bersaksi, maka yang namanya kebenaran itu akan sangat sulit muncul. Dan di situ seringkali terjadi yang namanya ketidakadilan. Apalagi kalau saksi yang dimunculkan, yang dihadirkan, dimintai keterangan itu adalah namanya saksi palsu. Ya namanya sudah palsu. Pasti yang ada adalah ketidakbenaran, dan itu banyak sekali terjadi di dalam masyarakat. Para pembelajar, anak-anak yang terkasih, lalu apa arti tugas gereja menjadi saksi? Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 disebutkan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi.
Jadi ini adalah sabda Yesus bahwa para murid akan menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan hanya di Samaria, tetapi di seluruh dunia setelah Roh Kudus itu turun. Jadi orang berani, para murid itu bisa menceritakan mengenai kebenaran, apa yang dia lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, itu karena berkat Roh Kudus yang turun di dalam dirinya. Karena itu saudara-saudara, anak-anak menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Yesus. Itulah sebenarnya makna dari menjadi saksi Kristus. Nah, apa yang kalian alami bersama dengan Yesus? Itu sangat penting pengalaman rohani itu. Karena itu karena kalian bisa menjadi saksi Kristus karena peristiwa tersebut. Nah, jika dikatakan bahwa gereja menjadi saksi Kristus, itu artinya bahwa kita ini mewartakan Kristus melalui kata-kata, perilaku, dan apa? Dan perbuatan kita. Jadi arti kata gereja menjadi saksi Kristus itu kita mewartakan Kristus melalui kata-kata, perilaku, dan perbuatan. Contoh misalkan begini, Arman berdoa di dalam kelas, dia seorang siswa Katolik, satu-satunya siswa Katolik di kelas itu, lalu dia berdoa membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ketika itu dia lakukan ketika mau mengerjakan ujian, dan teman-temannya melihat dia, melirik dia. Nah, itu Arman sudah melakukan sebagai saksi Kristus melalui tingkah laku dia, melalui perbuatan dia. Itu anak-anak, itu contoh. Para murid pertama Yesus itu mewartakan mengenai hidup Yesus, karya Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu melalui kata-kata. Melalui kata-kata sekaligus perilaku, sekaligus perbuatan-perbuatan baik. Nah, kita akan lihat satu contoh orang martir yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus sampai orang tersebut mengorbankan nyawanya. Nah, saudara, anak-anak, para murid Yesus mewartakan Yesus, hidupnya, karyanya melalui perilaku, tutur kata, perbuatan. Itu terjadi setelah Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus turun atas diri para murid. Kalian bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul. Karena itu maka konsekuensi akibat dari orang yang menjadi saksi Kristus, ya harus berani dan mau menerima ejekan lah, penolakan lah, bahkan sampai harus mengorbankan hidupnya. Dan itu kita bisa lihat contoh yang sangat jelas adalah pada diri Stefanus, Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai bab 8 ayat 1. Karena itu Stefanus disebut sebagai martir pertama, yaitu orang yang mewartakan Yesus sampai mengorbankan hidupnya ketika dia diminta untuk menyangkal Yesus, tapi dia tidak mau, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, kapan kita harus menjadi saksi Kristus? Kapan? Tentu adalah setiap saat di dalam hidup kita. Setiap saat di dalam hidup kita, entah ketika kalian itu mengalami situasi suka, situasi duka, situasi sakit, situasi sehat, situasi beruntung, situasi malang. Setiap saat sepanjang hidup kita, kita harus menjadi saksi Kristus melalui perkataan, perbuatan, dan perilaku. Nah, itu lalu mungkin ada pertanyaan, lu caranya bagaimana ya? Nah, di samping ini ada gambar Mother Teresa. Kita tahu Mother Teresa itu seorang suster yang melayani orang-orang miskin, orang-orang menderita, orang-orang sakit, orang yang menjelang ajal di Kalkuta, India, dirawat, yang sakit bisa sembuh, yang tidak sembuh meninggal dunia dengan batin yang tenang. Itu adalah cara memberi kesaksian. Lalu bagaimana dengan kita? Anda sebagai pelajar, saya sebagai seorang guru, atau mama papa kalian sebagai orang tua, sesuai dengan kedudukan peran masing-masing, memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Nah, sebagai pelajar, misalkan kalian tekun belajar ya, nggak malas-malesan, itu memberikan kesaksian. Memberi kesaksian, walaupun kalian lagi malas, tapi kalian mengalahkan rasa kemalasan untuk belajar. Nah, sebagai pelajar, tekun belajar, jujur saat ujian, tidak nyontek, itu jelas banget untuk kesaksian. Ketika sehat,
Kalian menjaga kesehatan dengan olahraga, dengan jogging. Itu juga cara bagaimana kalian menjadi saksi. Ketika sakit, berobat dan sabar menanggung sakit itu. Dan menyerahkan sakit itu, mempersembahkan kepada Yesus. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan, kita pakai sebagai kesaksian bahwa kita ini adalah saksi Kristus. Dan ini dengan satu kalimat bisa disebutkan sebenarnya dengan cara mencintai sesama dan alam ciptaan Tuhan. Jadi ya nggak boleh juga kita misalkan dengan alam ciptaan Tuhan kita merusaknya, tanaman kita rusak, terus membuang sampah di sembarangan tempat. Itu salah satu bentuk kita tidak menjadi saksi Kristus. Tapi kalau kita menjadi saksi Kristus, mencintai lingkungan, kita memilah-milah sampah, kita tidak menggunakan plastik secara berlebihan, kalau terpaksa saja. Kita mendaur ulang, kita tidak menggunakan listrik dengan boros, air dengan boros. Itu adalah salah satu cara, berbagai macam cara yang kita bisa lakukan sebagai saksi Kristus. Nah, anak-anak, kita mempunyai pimpinan tertinggi namanya Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu dalam sebuah wejangan setelah homili singkat mengatakan bahwa iman tidak bisa dikompromikan. Dan gereja kita ini adalah gereja martir. Dia menyebut begitu. Nah, intinya kurang lebih seperti ini. Di dalam bacaan waktu misa itu adalah bacaan mengenai Petrus dan Yohanes yang tidak mau menyangkal Yesus. Pada saat itu, Petrus dan Yohanes mewartakan Yesus yang bangkit dengan menggebu-gebu, lalu ditangkap, diminta untuk menghentikan pewartaan mengenai Yesus. Dan Petrus dan Yohanes tidak mau. Dengan berani mereka tetap mewartakan Yesus walaupun ada ancaman. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada kita, apakah Anda takut memberikan kesaksian jika mengalami kesulitan hidup, tekanan, ancaman? Apakah Anda menyerah surut iman kalian Anda ketika mengalami problem dalam hidup ini yang tidak mudah, yang terus-menerus datang mendatangi Anda? Ataukah Anda tetap gigih sebagai orang Katolik? Iman itu, anak-anak, tidak pernah kompromi. Ketika kita mulai mengkompromikan iman, ketika iman kita sudah surut, maka yang terjadi adalah tawar-menawar. Dan itu akhirnya kita akan mengambil jalan yang disebut apostasi, jalan apostasi, yaitu tidak setia kepada Tuhan. Nah, lebih lanjut Paus mengatakan untuk menemukan martir-martir, kita tidak harus mengunjungi kuburan atau kolosium. Saat ini begitu banyak gereja di dunia ini zaman modern mengalami penganiayaan. Bahkan di Indonesia, bahkan di Tangerang itu ada, sulit sekali masih membangun gereja. Membutuhkan orang-orang yang berani memperjuangkan. Dan itu adalah martir-martir zaman sekarang. Memperjuangkan kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Nah, kekuatan ini, kekuatan mau menjadi martir Kristus, berjuang untuk gereja, ini adalah rahmat. Rahmat itu artinya berkat. Berkat itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu maka yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mohon berkat, mohon rahmat, agar Tuhan memberikan kepada kita iman yang kuat, sehingga ketika ada hantaman, ada ancaman, ada tekanan, ada kesulitan hidup, kita tetap memberikan saksian sebagai murid Kristus. Dan ini adalah doa yang sangat apik, indah sekali, yang disampaikan oleh Paus kepada kita, agar kita mohon rahmat iman yang teguh itu. Kurang lebih seperti ini. Tuhan, peliharalah imanku, tambahkanlah imanku, agar selalu kuat, pemberani, dan bantulah aku di dalam saat-saat mana seperti Petrus dan Yohanes, aku harus memberikan kesaksian iman di hadapan banyak orang. Berikanlah aku keberanian. Ini akan menjadi sebuah doa yang indah pada hari ini. Semoga Tuhan membantu kita untuk memelihara iman, membawanya maju, dan untuk menjadikan kita wanita dan pria yang beriman. Amin.
kalian bisa doakan anak-anak doa ini untuk mohon kepada Tuhan kekuatan iman. Nah, ada satu contoh martir di dalam kitab suci Kisah Rasul 7 ayat 51 sampai bab 8 ayat 1, namanya Stefanus. Dia itu seorang diakon yang dipilih oleh para rasul, namanya diakon, ya ingat ya, diakonia, itu untuk melayani orang-orang miskin dan janda-janda yang ada. Kegiatan itu dilihat oleh imam-imam kepala, lalu imam-imam kepala itu melarang Stefanus melakukan itu, tetapi Stefanus tetap melakukan pelayanan. Akhirnya Stefanus diseret keluar, dan di situ Stefanus dilempari batu. Ketika Stefanus dilempari batu, dia melihat ke langit, dan dia melihat anak manusia. Dan dia memberikan saksian, menceritakan dia melihat anak manusia adalah anak Allah sendiri. Dan apa yang dikatakan Stefanus membuat orang-orang di sekitarnya itu makin marah dan makin melempari Stefanus dengan batu sampai Stefanus meninggal. Itulah Stefanus disebut sebagai martir pertama. Dan hebatnya anak-anak yang terkasih, reaksi Stefanus sebelum meninggal, dia berdoa seperti Yesus juga berdoa, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa orang yang sudah mencelakai, membunuh dia. Jadi yang namanya martir itu mempunyai jiwa yang suci. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada dendam kepada orang yang membenci dia. Nah, anak-anak, ini penting. Kita berdoa semoga kita tidak mempunyai rasa sakit hati, tidak mempunyai dendam kepada orang-orang yang menyakiti kita. Dan sebagai akhir dari ini, kita akan membuat refleksi. Silahkan kalian membuat refleksi, dan ini penting sekali. Supaya apa? Supaya semakin pemahaman kita semakin bagus, semakin lengkap. Tulislah apa sikap, perilaku, dan tutur kataku sudah mencerminkan bahwa aku ini seorang yang menjadi saksi Kristus. Kalau sudah, kalian tulis sudah. Kalau belum, tulis belum. Kalau sudah, kalian ceritakan apa itu. Kalau belum, kenapa, dan mana yang belum itu. Lalu yang kedua, di dalam hidup menggereja, tuliskan bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus dalam hidup menggereja. Kalian kan anggota dari gereja, anggota lingkungan, wilayah. Tulislah bagaimana cara bisa menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, dalam hidup di sekolah, bagaimana kamu bisa menjadi saksi Kristus. Bagaimana bisa menjadi saksi Kristus sebagai pelajar di sekolah. Dan yang keempat, di dalam keluarga kamu, bagaimana bisa menjadi saksi Kristus. Anak-anak, semoga ini bermanfaat, dan mari kita menutup pertemuan pembelajaran ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan